Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Jilbab Lusuh Pembawa Berkah, Tukang Sampah Jadi Miliarder Dadakan. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. 1. Pendahuluan, eksposisi. Subarkah, dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun, memiliki wajah rupawan yang kontras dengan kehidupannya yang keras. Rambut lurus hitam pendeknya selalu terlihat rapi, meskipun ia seringkali bergelut dengan tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir, TPA, Piungan, yang terletak agak jauh dari pusat kota Klaten. Setiap pagi, ia berangkat dari rumah kontrakan kecilnya yang sederhana di pinggiran desa, mengenakan kemeja coklat lengan panjang yang sudah pudar warnanya dan celana hitam panjang yang penuh dengan bercak noda, siap menghadapi hari-hari panjang di bawah terik matahari Klaten. Tubuhnya yang tegap dengan tinggi sekitar 170 cm seringkali terasa lelah, namun semangatnya tak pernah padam demi keluarga kecilnya. Subarkah menikah muda dengan Siti Lestari, seorang gadis lembut berusia 18 tahun yang selalu setia mendampinginya. Siti adalah pelita dalam gelapnya kehidupan Subarkah. Dengan jilbab coklat lusuh yang selalu membingkai wajahnya dan baju berwarna senada, Siti selalu menyambut Subarkah pulang dengan senyum tulus, tak peduli seberapa lelah atau kotor suaminya. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil berdinding anyaman bambu yang hanya memiliki satu kamar tidur dan dapur mungil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana desa yang tenang dan udara pagi yang sejuk seringkali menjadi pelipur lara di tengah keprihatinan finansial mereka yang tak berujung. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Subarkah dan Siti tak pernah menyerah. Setiap hari adalah perjuangan, mencari barang bekas yang masih bisa dijual di antara timbunan sampah, berharap ada sedikit rezeki tambahan untuk menyambung hidup. Bau menyengat dan lalat yang berterbangan adalah pemandangan sehari-hari yang tak terhindarkan. Penghasilan mereka dari memulung seringkali tak menentu. Kadang cukup untuk makan sehari-hari, kadang pula harus berpuasa seadanya. Namun, mereka selalu percaya bahwa rezeki tak akan kemana, asalkan terus berusaha dan berdoa dengan ikhlas. Di balik tumpukan sampah yang kotor dan bau, Subarkah seringkali menemukan barang-barang aneh yang kadang membuatnya termenung. Dari pecahan keramik antik hingga mainan anak-anak yang sudah tak berbentuk, setiap penemuan adalah cerita kecil tersendiri. Ia sering membayangkan bagaimana barang-barang itu berakhir di sana, kehilangan fungsinya, dibuang begitu saja. Siti terkadang ikut menemaninya, membantu memilah, meski ia seringkali merasa mual dengan aroma yang menyengat. Mereka berdua adalah tim yang solid, saling menguatkan, menghadapi kerasnya hidup dengan senyum yang dipaksakan dan harapan yang terus disemai di hati. Kehidupan mereka adalah potret nyata perjuangan. Setiap senja, saat matahari mulai condong ke barat, Subarkah dan Siti akan pulang dengan karung-karung berisi barang bekas di punggungnya. Langkah gontai menyusuri jalan setapak yang berdebu. Wajah mereka seringkali kusam, namun sorot mata mereka tak pernah kehilangan cahaya harapan. Mereka tahu, di tengah kemiskinan yang melilit, cinta dan kebersamaan adalah harta tak ternilai yang mereka miliki. Modal utama untuk terus melangkah, menanti datangnya sebuah keajaiban yang bisa mengubah nasib mereka. 2. Titik pemicu, konflik awal. Suatu siang yang terik, saat matahari membakar ubun-ubun di TPA Piungan, Subarkah seperti biasa menyusuri gundukan sampah dengan cermat. Keringat membasahi kemeja coklatnya, namun matanya tak henti menyapu setiap sudut, mencari rezeki yang tersembunyi. Siti, yang hari itu ikut menemaninya, sedang memilah botol-botol plastik di sisi lain tumpukan. Tiba-tiba, mata Subarkah tertumbuk pada sebuah benda yang aneh. Terjepit di antara tumpukan kardus basah dan sisa-sisa makanan, tergeletak sebuah tas jinjing kulit berwarna gelap yang terlihat usang. Namun anehnya, tidak berbau busuk seperti sampah di sekitarnya. Rasa penasaran mendorong Subarkah untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia menarik tas itu keluar.
Debu dan kotoran menempel di permukaannya, namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang padat di dalamnya. Siti yang melihat suaminya menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera menghampiri. "Apa itu, Mas?" tanyanya. Matanya memancarkan rasa ingin tahu. Subarkah membuka resleting tas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kain berlubang hitam, tergeletak sebuah kotak kayu berukiran rumit. Jantung Subarkah berdebar kencang. Firasat aneh menyelimuti benaknya. Saat kotak kayu itu dibuka, mata Subarkah dan Siti terbelalak. Bukan perhiasan atau uang, melainkan tumpukan sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya yang terlihat sangat kuno. Ada juga beberapa lembar uang kertas asing yang sudah lusuh, namun jumlahnya cukup banyak. Mereka saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini bukan sekadar barang bekas biasa. Ini adalah harta karun, atau setidaknya, sesuatu yang sangat berharga yang entah bagaimana bisa berakhir di tempat sampah. Pikiran mereka melayang, membayangkan pemilik asli barang-barang ini. Ketakutan dan kebingungan bercampur aduk dalam benak Subarkah. Haruskah ia menyimpan ini? Atau melaporkannya? Ia tahu, hidupnya mungkin akan berubah jika ia menyimpan semua ini. Namun hati nuraninya berbisik. Siti, dengan jilbab coklatnya yang lusuh, menatap suaminya dengan tatapan penuh tanya. "Bagaimana ini, Mas?" bisiknya, suaranya tercekat. Mereka berdua menyadari bahwa penemuan ini adalah titik balik, sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Sebuah keputusan besar harus segera diambil, dan itu tidak akan mudah. Malam itu, di kontrakan kecil mereka, Subarkah dan Siti tak bisa tidur. Sertifikat-sertifikat dan uang asing itu terhampar di atas tikar pandan, memancarkan aura yang aneh di bawah remang lampu minyak. Mereka berdiskusi panjang, menimbang-nimbang setiap kemungkinan. Rasa takut akan konsekuensi dan godaan untuk mengubah nasib dengan instan beradu dalam pikiran mereka. Akhirnya, Siti, dengan kebijaksanaannya yang sederhana, berucap, "Mas, kita harus mencari pemiliknya. Ini bukan hak kita." Kata-kata Siti, yang selalu mengenakan jilbab lusuh itu, bagai penyejuk di tengah badai keraguan Subarkah. 3. Pengembangan konflik. Keputusan untuk mencari pemilik harta itu bukanlah perkara mudah. Subarkah dan Siti tidak memiliki petunjuk apapun selain nama yang tertera di beberapa sertifikat, yaitu Bapak Suryo Atmojo. Nama itu terdengar asing bagi mereka, dan mencari seseorang dengan nama umum seperti itu di Jawa yang luas adalah bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mereka mulai bertanya kepada tetangga dan kenalan di sekitar desa, namun tak ada yang mengenal nama tersebut. Setiap hari, setelah selesai memulung, Subarkah akan berkeliling desa, menanyakan kepada siapa saja yang mungkin tahu, namun hasilnya nihil. Uang asing yang ditemukan juga menjadi masalah. Mereka tidak tahu mata uang apa itu, apalagi bagaimana cara menukarkannya. Subarkah mencoba membawa beberapa lembar ke bank kecil di kota kecamatan, namun petugas bank hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mata uang itu sudah tidak berlaku atau sangat langka. Frustrasi mulai melanda. Harapan untuk menemukan pemiliknya terasa semakin tipis, dan godaan untuk menggunakan uang itu untuk kebutuhan mereka sendiri semakin kuat. Kebutuhan sehari-hari yang mendesak, seperti biaya sewa kontrakan dan makanan, seringkali membuat mereka berpikir ulang. Suatu hari, saat Subarkah sedang memilah sampah di TPA, ia bertemu dengan seorang pemulung tua bernama Pak Slamet. Pak Slamet adalah sosok yang bijaksana dan telah lama berkecimpung di dunia sampah. Subarkah menceritakan penemuannya, berharap Pak Slamet bisa memberikan pencerahan. Pak Slamet mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk-angguk. "Nak, sertifikat-sertifikat itu mungkin sangat tua. Coba cari tahu tentang notaris yang tertera di sana. Mungkin dari sana ada jejak." Sarannya memberikan secercah harapan. Saran Pak Slamet ini membuka jalan baru bagi Subarkah. Mengikuti saran Pak Slamet,
Subarkah dan Siti mulai mencari informasi tentang kantor notaris yang tertera di sertifikat. Ternyata, notaris itu sudah tidak praktik, namun ada alamat kantor lama yang bisa mereka kunjungi. Dengan sedikit uang yang mereka sisihkan, mereka nekat pergi ke kota kabupaten, menaiki angkutan umum yang padat. Sesampainya di sana, mereka menemukan bangunan tua yang dulunya adalah kantor notaris tersebut. Kini telah menjadi toko kelontong. Rasa putus asa kembali menyergap, namun mereka tidak menyerah begitu saja. Pemilik toko kelontong, seorang ibu paruhbaya, ternyata mengenal baik notaris yang dimaksud. Ia memberitahu bahwa notaris tersebut sudah meninggal dunia, namun anaknya, yang juga seorang notaris, kini membuka praktik di kota lain, cukup jauh dari tempat mereka. Informasi ini adalah sebuah terobosan, namun juga tantangan baru. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk perjalanan, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Konflik batin antara menyerah atau terus berjuang semakin menguat dalam diri Subarkah dan Siti, menguji keteguhan hati mereka. 4. Klimaks. Dengan tekad bulat, Subarkah dan Siti memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari anak notaris tersebut. Mereka mengumpulkan semua uang sisa yang mereka miliki, bahkan menjual beberapa barang bekas yang sudah mereka kumpulkan, demi ongkos perjalanan ke kota Yogyakarta. Siti, dengan jilbab coklat lusuhnya, tak henti berdoa sepanjang jalan, memohon petunjuk dan kemudahan. Perjalanan panjang dengan bus ekonomi yang sesak terasa sangat melelahkan. Namun harapan untuk menyelesaikan amanah ini terus membakar semangat mereka. Mereka tahu, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Sesampainya di Yogyakarta, mereka harus bertanya berkali-kali untuk menemukan kantor notaris yang baru. Setelah berjam-jam menyusuri jalanan kota yang ramai, akhirnya mereka menemukan sebuah gedung perkantoran modern. Dengan langkah ragu, Subarkah dan Siti memasuki gedung itu. Mereka merasa sangat tidak pantas berada di sana, dengan pakaian lusuh dan bau TPA yang samar-samar masih menempel. Namun, mereka memberanikan diri, menghadap resepsionis dan menjelaskan maksud kedatangan mereka, sembari menunjukkan sertifikat-sertifikat yang mereka bawa. Resepsionis tampak terkejut melihat penampilan mereka, namun setelah melihat sertifikat, ia mempersilakan mereka menunggu. Tak lama kemudian, seorang pria paruhbaya yang rapi dan berwibawa keluar, memperkenalkan diri sebagai Bapak Danang, anak dari notaris yang mereka cari. Subarkah dengan gugup menceritakan seluruh kronologi penemuan harta tersebut, dari awal hingga akhir. Bapak Danang mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan matanya memancarkan ketidakpercayaan. Ia memeriksa sertifikat-sertifikat itu dengan teliti, dan raut wajahnya berubah serius. Ini adalah aset milik Bapak Suryo Atmojo, seorang pengusaha kaya yang dinyatakan hilang sejak beberapa tahun lalu. Jelas Bapak Danang dengan suara pelan. Keluarganya sudah putus asa mencarinya, dan aset-aset ini menjadi sengketa karena tidak ada ahli waris yang jelas. Subarkah dan Siti terdiam, terkejut mendengar fakta tersebut. Bapak Danang kemudian menjelaskan bahwa aset-aset itu bernilai sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Ia juga mengatakan bahwa uang asing yang mereka temukan adalah mata uang lama dari sebuah negara yang kini sudah tidak ada, namun memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Bapak Danang sangat terkesan dengan kejujuran Subarkah dan Siti. Ia menjelaskan bahwa karena Subarkah telah menemukan aset-aset tersebut dan berniat mengembalikannya, ia berhak atas sejumlah besar uang sebagai hadiah penemuan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Subarkah dan Siti tidak pernah membayangkan hal ini. Mereka hanya ingin mengembalikan apa yang bukan hak mereka. Ini adalah puncak dari perjuangan mereka, sebuah momen di mana kejujuran mereka diuji dan diganjar dengan cara yang tak terduga. Hidup mereka akan berubah drastis, bukan karena mengambil hak orang lain, melainkan karena kebaikan hati. 5. Resolusi anti klimaks. Setelah pertemuan dengan Bapak Danang, hidup Subarkah dan Siti berubah 180 derajat.
Bapak Danang mengurus semua proses hukum yang diperlukan untuk pengembalian aset kepada keluarga Bapak Suryo Atmojo, yang akhirnya berhasil ditemukan. Sebagai imbalan atas kejujuran mereka, keluarga Bapak Suryo Atmojo memberikan hadiah yang sangat besar kepada Subarkah dan Siti, jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Jumlahnya cukup untuk membuat mereka menjadi miliarder dadakan. Sebuah angka yang bahkan tidak pernah mereka impikan dalam mimpi terliar sekalipun. Dengan uang tersebut, hal pertama yang Subarkah lakukan adalah membeli rumah yang layak untuk Siti dan dirinya. Sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggir kota Klaten, lengkap dengan halaman kecil yang bisa ditanami sayuran. Siti tak henti-hentinya meneteskan air mata haru saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah baru mereka. Jilbab coklat lusuhnya masih setia membingkai wajahnya, seolah menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Mereka juga memastikan untuk memberikan sebagian rezeki mereka kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka, termasuk Pak Slamet yang telah memberikan petunjuk berharga. Subarkah tidak lagi bekerja sebagai pemulung. Dengan bimbingan Bapak Danang, ia mulai belajar berinvestasi dan mengembangkan usaha kecil. Ia membuka sebuah usaha pengolahan sampah daur ulang yang modern, memberdayakan para pemulung di TPA Piungan, termasuk teman-temannya yang dulu senasib dengannya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak. Siti, di sisi lain, menggunakan sebagian uang untuk membuka toko kelontong kecil di depan rumah mereka, menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi warga sekitar. Meskipun kini bergelimang harta, Subarkah dan Siti tidak pernah melupakan asal-usul mereka. Mereka tetap rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersyukur atas berkah yang diberikan Tuhan. Jilbab coklat lusuh Siti yang dulu menjadi simbol kemiskinan, kini menjadi pengingat akan kejujuran dan kesabaran yang membawa mereka pada keberkahan. Mereka sering mengunjungi TPA Piungan, bukan untuk memulung, melainkan untuk berbagi makanan dan minuman kepada para pemulung yang masih berjuang, menceritakan kisah mereka sebagai inspirasi bahwa kebaikan akan selalu berbuah manis. Kisah Subarkah dan Siti menyebar luas di Klaten, menjadi buah bibir dan inspirasi bagi banyak orang. Dari tukang sampah yang hidup serba kekurangan, mereka kini menjadi pengusaha sukses dan dermawan. Masalah-masalah finansial yang dulu melilit mereka kini telah mereda sepenuhnya, digantikan oleh ketenangan dan kemapanan. Dampak dari klimaks, yaitu keputusan untuk jujur, telah membawa mereka pada kehidupan yang jauh lebih baik, membuktikan bahwa integritas adalah kunci menuju pintu rezeki yang tak terduga, dan bahwa jilbab lusuh Siti adalah pembawa berkah sejati. 6. Penutup. Kehidupan Subarkah dan Siti terus berkembang pesat. Usaha daur ulang mereka semakin maju, membuka lapangan kerja bagi lebih banyak orang. Toko kelontong Siti juga ramai pembeli, menjadi pusat kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga menjadi teladan dalam masyarakat. Setiap kali ada kesempatan, mereka selalu berbagi kisah perjalanan hidup mereka, menekankan pentingnya kejujuran, kesabaran, dan kerja keras. Mereka membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian yang bisa diatasi dengan keteguhan hati. Subarkah dan Siti kini memiliki 2 orang anak yang lucu, seorang putra dan seorang putri. Mereka mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai luhur yang mereka pegang teguh: kejujuran, empati, dan rasa syukur. Mereka sering mengajak anak-anaknya mengunjungi TPA Piungan, bukan untuk menunjukkan betapa kotornya tempat itu, melainkan untuk mengajarkan tentang perjuangan hidup dan pentingnya berbagi kepada sesama. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, meskipun lahir dalam keluarga yang kini berkecukupan, memahami bahwa kekayaan sejati terletak pada kebaikan hati. Jilbab coklat lusuh Siti kini telah disimpan rapi dalam sebuah kotak kaca di rumah mereka, menjadi sebuah artefak berharga yang mengingatkan mereka akan titik balik dalam hidup. Itu bukan lagi sekadar kain penutup kepala, melainkan simbol dari sebuah keberanian, kejujuran,
dan keikhlasan yang membawa mereka dari keterpurukan menuju puncak kesuksesan. Setiap kali melihatnya, mereka teringat akan masa-masa sulit dan betapa tak terduganya jalan rezeki yang Tuhan berikan. Jilbab itu adalah pengingat bahwa berkah bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Kisah jilbab lusuh pembawa berkah menjadi legenda di Klaten. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanan Subarkah dan Siti mengubah pandangan mereka tentang kemiskinan dan kekayaan. Cerita ini mengajarkan bahwa harta benda bisa datang dan pergi, namun integritas dan kebaikan hati akan selalu abadi. Subarkah dan Siti, dari sepasang suami istri pemulung yang tak punya apa-apa, kini menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaan mereka, melainkan karena nilai-nilai luhur yang mereka junjung tinggi dalam setiap langkah hidup mereka. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan godaan materi, Subarkah dan Siti memilih jalan yang benar, dan hasilnya adalah keberkahan yang berlimpah. Mereka membuktikan bahwa takdir bisa diubah, bukan dengan cara instan atau curang, melainkan dengan ketulusan hati dan keyakinan pada kebaikan. Hidup mereka adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada, dan seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana, seperti sebuah jilbab lusuh yang membawa berkah tak terhingga. Dengan teguhnya memegang prinsip kejujuran, Subarkah dan Siti, sepasang pemulung dari Klaten yang hidup dalam keterbatasan, mengubah takdir mereka secara drastis saat menemukan tas berisi sertifikat berharga di tumpukan sampah, di mana alih-alih tergoda untuk mengambil keuntungan pribadi, mereka memilih jalan kebaikan dengan gigih mencari pemilik sahnya, menghadapi berbagai rintangan dan godaan finansial, hingga akhirnya integritas mereka terbayar lunas dengan ganjaran tak terduga berupa kekayaan melimpah yang mengantarkan mereka menjadi miliarder dadakan, membuktikan bahwa kemiskinan tak menghalangi kemuliaan hati, dan bahwa berkah sejati berakar dari ketulusan, kesabaran, serta kepatuhan pada nilai-nilai moral yang luhur, menjadikan jilbab lusuh Siti sebagai simbol pembawa rezeki yang tak disangka-sangka, dan kisah mereka abadi sebagai inspirasi tentang kekuatan kebaikan dalam mengubah nasib. Kata-kata bijak. Kejujuran adalah investasi terbaik yang akan selalu berbuah manis, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Ayat Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq 23. Hadis Nabi. Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang di antara kalian bekerja, maka dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. HR. Baihaqi. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. HR. Bukhari. Cerita pun selesai. Demikian cerita dengan judul Jilbab Lusuh Pembawa Berkah, Tukang Sampah Jadi Miliarder Dadakan. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.